Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, lagi-lagi kami menanam bunga kol wirotama. Karena memang tanam bunga kol wirotama ini sangat bikin kecanduan. Kenapa sih kok bisa menanam bunga kol wirotama ini? Nah, kali ini saya akan berbagi kepada sahabat Senang Tani semua alasan kenapa sahabat Senang Tani harus mencoba untuk menanam bunga kol wirotama. Jadi untuk tahu lebih lanjut apa sih alasannya, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Gimana nih kabar tanaman sahabat Senang Tani semua? Semoga tanamannya aman dari berbagai macam kendala di musim penghujan ya. Dan kalau sahabat Senang Tani mungkin bosan ya menanam komoditas yang itu-itu saja, misal cabai terus, kemudian ada yang tanam tomat terus. Nah, mungkin bisa nih dicoba untuk menanam komoditas yang satu ini, bunga kol, dan tentunya varietasnya pun juga harus menanam yang sudah teruji, yang sudah bagus kualitasnya. Salah satunya yang kami rekomendasikan adalah bunga kol wirotama ini. Nah, untuk bunga kol wirotama ini sendiri, kami dari Toko Pertanian Muara Senang ini sudah menanam sekitar 4 kali. Jadi ini yang keempat kalinya. Karena memang tanam bunga kol wirotama ini bisa bikin kecanduan. Jadi hati-hati karena sekali tanam pasti selanjutnya akan ketagihan untuk menanam lagi. Kenapa? Jadi inilah alasannya. Yang pertama adalah perawatan yang sangat mudah. Jadi bunga kol wirotama ini sendiri tidak memerlukan perawatan yang sekompleks komoditas lain seperti cabai, tomat, dan komoditas-komoditas lain karena memang untuk pupuk dasarnya ini tidak memerlukan yang bermacam-macam. Di sini kami hanya menggunakan Vertipos dan NPK Bahari untuk pupuk dasarnya. Kemudian untuk perawatannya sejauh ini untuk pengocoran hanya menggunakan NPK 1616 ya di awal fase pertumbuhan, dan ini baru kocor 3 kali di 25 hari setelah tanam. Untuk kocor yang terakhir ini hari ini menggunakan NPK Grower ditambah dengan Power Soil. Jadi untuk pengocoran kami hanya selalu menggunakan NPK plus Power Soil di 25 hari baru 3 kali kocor. Kemudian untuk penyepraiannya juga tidak seribet komoditas-komoditas lain. Untuk penyepraian ini kita lebih fokus ke pengendalian hama terutama ulat. Jadi sahabat Senang Tani yang harus benar-benar dipersiapkan adalah insektisida untuk ulatnya. Di sini kami menggunakan Losmin dan sejauh ini masih sangat aman dari serangan ulat. Di 25 hari setelah tanam ini baru disemprot 3 kali juga. Untuk penyemprotannya ini kami menggunakan Mordenval dicampur dengan ZPTL Top ya, karena untuk memacu pertumbuhan, karena di musim penghujan itu intensitas cahaya mataharinya juga tentunya akan lebih rendah daripada di musim kemarau. Jadi tanaman butuh untuk tetap memacu pertumbuhannya walaupun intensitas cahaya matahari yang cukup rendah itu. Jadi untuk penyemprotan baru menggunakan Mordenval dan L-Top ditambahkan dengan insektisida Losmin untuk ulat. Dan sejauh ini baru itu yang kami gunakan untuk penyempraian. Jadi memang tidak memerlukan berbagai macam fungisida dengan bahan aktif yang sangat kompleks seperti komoditas-komoditas lain ya. Nah, inilah yang membuat perawatan bunga kol wirotama ini lebih mudah daripada komoditas lain. Kemudian selain itu, perawatan yang mudah ini tentunya harus didukung dengan varietas yang memang sudah terbukti kuat ya. Nah, dengan menanam bunga kol wirotama ini yang karakternya ini lebih tahan terhadap serangan penyakit dari jamur dan juga bakteri. Jadi tidak memerlukan pengaplikasian fungisida yang terlalu bermacam-macam. Mungkin sahabat Senang Tani bisa menambahkan fungisida kontak seperti yang bahan aktifnya Mancozeb atau bisa menggunakan bakterisida tembaga. Itu hanya untuk mengantisipasi karena di musim hujan tentunya kendala dari serangan jamur dan juga bakteri juga bisa dibilang sangat cepat, sangat mudah masuk ke tanaman kita. Jadi kita tetap harus mengantisipasinya dengan pengaplikasian fungisida kontak. Nah, jadi yang pertama adalah dari segi perawatan yang mudah dan karakteristik tanaman yang lebih kuat dari serangan penyakit. Kemudian alasan yang kedua adalah bunga kol wirotama ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa panen. Jadi tentunya akan lebih menghemat dalam pengeluaran di perawatannya.
Karena di 43 hari setelah tanam, buah kol wirotama ini sudah bisa dipanen. Jadi tidak membutuhkan perawatan yang terlalu lama, di mana semakin lama perawatan yang kita lakukan, maka biaya untuk perawatan tersebut juga semakin tinggi. Jadi tentunya ini juga bisa menghemat dari segi tenaga, dari segi pengeluaran untuk kebutuhan nutrisi dan juga pestisidanya juga. Kemudian alasan yang ketiga adalah harga dari komoditas bunga kol ini cenderung lebih stabil dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain. Dan kalau misal sahabat senang tani menanam di musim hujan seperti saat ini, harga jual panen bunga kol ini maka semakin tinggi juga. Untuk harga bunga kol akhir hari ini di daerah kami sendiri ini sekitar 9.000 per kilogramnya. Padahal satu tanaman ini nanti bisa menghasilkan sekitar 1 kilogram lebih. Jadi tentunya kalau kita mendapat harga yang cukup bagus, tentunya akan sangat menguntungkan untuk kita sendiri. Tapi mungkin harga jual bunga kol ini berbeda-beda ya di setiap daerah. Barangkali ada beberapa daerah yang harga jualnya lebih tinggi atau bahkan ada yang lebih rendah juga. Nah, ini sebenarnya juga melihat-lihat dulu kondisi pasar di daerah sahabat senang tani semua. Tapi kalau di daerah kami sendiri, harga bunga kol terutama di musim hujan ini cukup tinggi, yaitu di kisaran 7.000 sampai 9.000 per kilogram. Atau bahkan pada beberapa waktu ini bisa mencapai 10.000 atau 10.000 lebih. Jadi ini bisa sangat prospek untuk sahabat senang tani semua kalau misal mau mengganti komoditas yang lebih menguntungkan. Kemudian alasan yang keempat adalah kualitas dari varietas bunga kol wirotama ini sudah tidak diragukan lagi, kualitasnya sudah terjamin. Karena dari segi pertumbuhan tanamannya ini sangat bagus ya, walaupun ditanam di musim penghujan, apalagi kalau ditanam saat musim kemarau, pasti nanti pertumbuhannya makin bagus dan hasilnya pun juga akan semakin maksimal. Kemudian untuk karakteristik buahnya ini juga lebih istimewa ya dibandingkan dengan varietas lain, karena yang pertama bunga kol wirotama ini bunganya lebih berbobot, lebih padat, kemudian ukurannya pas gitu kalau dari pendapat para pengepul. Jadi kalau sahabat senang tani sudah menonton video kami sebelumnya tentang pendapat petani dan juga pengepul tentang bunga kol wirotama, pasti sudah tahu sendiri ya bagaimana pendapat pengepul itu sendiri. Dimana kalau menurut para pengepul, bunga kol wirotama ini dari segi ukurannya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, kemudian daunnya ini dia tidak terlalu lebat, jadi lebih dominan bunganya yang berbobot, dan itu akan lebih menguntungkan untuk para pengepul tentunya. Jadi untuk distribusi hasil panen sendiri, bunga kol wirotama ini tidak menghadapi masalah, jadi tetap disukai oleh para petani dan para pengepul. Kemudian alasan yang kelima adalah minimnya kendala, karena kalau kita misal menanam komoditas lain seperti cabai, tentunya akan banyak sekali kendala yang akan dihadapi terutama di musim penghujan, misal dari serangan jamur ataupun bakteri yang menyebabkan layu, busuk batang dan lain-lain. Nah, kalau bunga kol ini sendiri dia cenderung lebih minim resiko, apalagi kalau ditanam di musim kemarau. Tentunya berbagai macam resiko dari serangan penyakit berupa jamur dan bakteri ini akan sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada ya. Tapi kalau di musim penghujan mungkin memang ada, tapi kalau sahabat senang tani menanam varietas yang sudah terbukti tahan terhadap serangan penyakit, terutama bunga kol wirotama ini tentunya akan lebih meminimalisir resiko kegagalan akibat serangan berbagai macam penyakit. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani, 5 alasan kenapa sahabat senang tani harus mencoba untuk menanam bunga kol wirotama. Dan bunga kol wirotama ini juga sudah banyak sekali dicoba oleh petani di daerah kami khususnya. Dan memang setelah menanam bunga kol wirotama banyak sekali yang repeat untuk membeli kemudian menanamnya kembali, karena memang secandu itu untuk menanam bunga kol wirotama karena sudah sangat puas dengan hasilnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.